Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i al-mursaliin wala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mendapatkan sifatnya di Ayumil akhir, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Jianti SPD selaku pendamping gugus, dan yang kami hormati para peserta webinar VCT yang bertema adab terhadap guru. Perkenalkan, nama saya Ferisa Nadine Salsabila dari kelompok 2 yang bertema adab terhadap guru. Dan berkesempatan kali ini, saya dan anggota saya akan menyampaikan presentasi tersebut. Dan berikut anggota saya bersama tugasnya. Aisyah Basia sebagai flyer designer, Salwa Mecha sebagai absensi digital, Celia Naima sebagai presenter, Nadila Sabrina sebagai moderator, dan saya di sini sebagai host. Cukup untuk menyebutkan anggota saya beserta tugasnya, lanjut kita serahkan kepada moderator kita. Perkenalkan, saya Nadila sebagai moderator. Kali ini dengan berkesempatan, saya akan memandu acara webinar sampai selesai. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum inilah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang biasa. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. 1. Pemateri kami diberi waktu untuk menyampaikan materi. 2. Selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. 3. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Lanjut kita serahkan ke presenter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Naima Putri. Berkesempatan kali ini menjadi presenter bertema adab terhadap guru. Baiklah, saya akan mulai. Ini nama kelompok anggota 2 diketuai oleh Ferisa Nadine. Dan ini adalah foto anggota kelompok 2. Ada Ferisa, Celia, Nadila, Aisyah, dan Salwa. Adab terhadap guru. Adab menurut arti bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang pantas, tingkah laku yang baik, kehalusan budi, dan tata susila. Dan guru, apa yang dimaksud dengan guru? Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Perintah memiliki adab kepada guru.
Sesungguhnya, adab yang mulia adalah salah satu faktor penentu kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Begitu juga sebaliknya, kurang adab atau tidak beradab adalah tanda jelek dan jurang kehancurannya. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat kecuali dapat diraih dengan adab. Sebelum saya lanjut ke bagian utama materi adab terhadap guru, mari nonton short movie terlebih dahulu. Perhatikan semuanya. Silakan ambil buku bahasa Inggris kalian dan buka halaman 51. Hari ini kita akan mempelajari penggunaan kata have to dan has to. Masing-masing kata ini memiliki perbedaannya dalam penggunaan untuk suatu kalimat. Ada yang bisa menyatakan perbedaannya? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya nih. Apa kalian mengerjakan tugas di rumah? Jadi kenapa kamu telat? Buku biologi saya ketinggalan, Pak. Buku biologi? Ini jam bahasa Inggris. Maksud saya buku bahasa Inggris saya, Pak. Silakan ambil tempat duduk dan buka buku kamu. Kamu memerhatiin nggak, Dava? Baca lagi, Dava. Lepaskan jangan kamu. Mana buku kamu? Gimana kamu mau belajar? Jangan malu dulu dapat. Saya ini cemas dengan nilai-nilai kamu, Bapak. Kamu tuh kalau udah besar, cita-cita kamu tuh menjadi apa? Saya menjadi guru, Pak. Mau jadi guru. Bagaimana kalau kita lakukan ini secara bersama-sama? Dari hal yang benar-benar kamu itu susah, hingga kecapai kamunya, supaya cita-cita kamu bisa tercapai. Pak, saya bisa. Wan, gua dapat 100. Yes, ya, yes. Bagus, kamu Makasih, Pak. Wah, kamu ternyata udah menjadi guru ya, Dava. Bagus banget. Halo, Pak Adrian. Wah, silakan berbicara kepadanya. Oke. Nama kamu siapa, Dek? Cicil, Pak. Pak, aku masuk kelas dulu ya. Dadah.
Nah, tadi kita sudah menyaksikan short movie-nya, pembelajaran yang insya Allah kita dapat apabila kalian memperhatikannya. Dari short movie tersebut, ada banyak sekali di antaranya. Sebagai murid harus menghargai gurunya, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa yang tidak mengerti mengerjakan tugas yang sulit. Tanpa ridho mereka juga, kita mungkin tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Adab terhadap guru. Yang pertama, memuliakan guru. Memuliakan guru termasuk perkara yang dianjurkan. Sebagai seorang murid, memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Menghormati guru merupakan salah satu sifat terpuji bahwa kewajiban seorang pelajar terhadap guru. Sering kita jumpai seorang murid mencium tangan gurunya sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Guru adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mereka bekerja keras, bersabar dengan karakteristik murid-muridnya yang pastinya sedikit banyak pernah menyakiti hatinya. Tapi mereka tetap saja mau memberikan ilmu kepada kita. Bukankah itu sangat hebat, sangat mulia menjadi guru? Mendoakan kebaikan, sehingga dalam setiap doanya, murid harus menambahkan nama gurunya juga. Karena begitu besar pengorbanan gurunya. Maka dengan mendoakannya, itulah salah satu balasan jasa untuk mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Abu Daud. Adab terhadap guru. Yang pertama, menghadirkan hati dan perhatian dengan seksama. Yang kedua, menghormati hak guru. Menghormati hak guru. Seorang pelajar hendaklah mentaati apa yang menjadi keputusan gurunya. Jangan mengikuti pendapat dan keinginan sendiri, karena guru lebih mengerti. Senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Semangat dalam menuntut dan mempelajari ilmu. Bersikap santun, sabar, dan memiliki cita-cita tinggi. Seorang pelajar hendaklah bersabar dalam menghadapi dan konsekuen pada guru. Sabar merupakan kunci keberhasilan menggapai cita-cita. Maka murid hendaklah bersabarlah menghadapi pelajaran yang dihadapi. Mendengarkan penjelasan guru. Bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru. Ilmu adalah bertanya dan menjawab. Dahulu dikatakan, bertanya dengan baik adalah setengah ilmu. Apabila ada pelajaran yang tidak dipahami, maka bertanya kepada guru dengan baik. Bertanya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan pergunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Mencari keridhaan guru. Apa sih mencari keridhaan guru? Mencari keridhaan guru gimana caranya ya? Caranya selalu taati perintah guru, jangan membuat guru marah atau kesal. Dan yang terakhir, membela kehormatan guru. Apa juga ya membela kehormatan guru? Kita kasih contohnya. Guru juga seorang manusia biasa, maka mereka tidaklah luput dari kata salah. Baik itu salah dalam perkataan, perbuatan, penyampaian materi, dan sebagainya. Sebagai seorang murid yang beradab, maka tidak diperbolehkan untuk menceritakan keburukan gurunya dengan teman-temannya. Apalagi di dalam media sosial seperti telah banyak di akun-akun saat ini. Tetapi jika ada murid yang menceritakan keburukan gurunya, maka orang yang diajak berbicara harus mengingatkannya. Perilaku buruk, tidak menyapa guru saat berpapasan, menyapa tidak sopan. Yang kedua, membicarakan kejelekan guru. Yang ketiga, memaki guru atau membantah guru. Yang keempat, membuat guru kesal. Contohnya, tidak mengerjakan tugas sekolah atau PR. Mengabaikan guru, tidak patuh atau tidak melaksanakan perintah guru. Menjadi si pembuat onar di dalam kelas. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah adab harus dimiliki oleh setiap orang demi jalani hubungan sosial dengan baik. Begitu juga dalam proses pendidikan, seorang murid hendaklah memiliki adab terhadap guru maupun teman sebayanya, dan ilmu yang akan didapat menempel dalam hati. Hendaklah murid itu membersihkan hati dan memuliakan gurunya, baik dalam proses pendidikan maupun di luar proses pendidikan. Yang terakhir, kami mempunyai saran untuk kepada semuanya, mengharapkan setelah membaca dan menyimak PowerPoint ini, pembaca dapat mengerti apa itu adab kepada guru sehingga dapat menerapkannya dan semoga bermanfaat.
Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang dimengerti. Lihatlah ada mangga yang harum, diberi sambal, enak rasanya. Ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, dari kesimpulan yang kita dengar dari presenter, adab terhadap guru itu penting kita taati seperti mematuhi dan menaati nasihat-nasihatnya secara ikhlas. Senantiasa hormat dan bersikap sopan dan santun. Guru itu seperti ibu kedua kita di sekolah. Jadi bersikaplah seperti kita bersikap dengan orang tua kita di rumah. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pascal Sidamar Gali Wijaya dari gugus 17 ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya. Kan dari sini kalian tahu ya, Indonesia itu sebenarnya notabene-nya adalah negara yang beragama dan memiliki banyak suku, adat, dan agama. Nah, yang dijelaskan tadi kalau nggak salah menggunakan prinsip-prinsip dari perspektif Islam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara orang beradab, tetapi beradab menggunakan sudut pandang yang lain gitu, jadi bukan dari sudut pandang Muslim. Mungkin segitu saja pendapat saya. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Damar. Sangat bagus. Kami di sini ada sedikit menggunakan hadis-hadis riwayat yang mungkin tidak terlalu dimengerti oleh yang non-Muslim. Oleh karena itu, jadi kita harus menyesuaikan adab kita terhadap guru maupun siapapun itu. Jadi kita harus mengembalikan diri kepada diri kita masing-masing. Jadi kayak gitu. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup jelas. Sih. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi? Saya dong, mau bertanya. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Pertanyaannya simpel. Kita kan lagi pembelajaran online sekarang ya, atau daring, bisa disebut daring. Nah, gimana caranya kalian sebagai siswa itu menjaga adab ya, adab kepada guru saat pembelajaran daring seperti ini? Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak Tio Dwi Akbar atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana caranya menjaga adab dalam pembelajaran daring. Tentunya mengikuti arahan gurunya masing-masing ya. Apabila disuruh mengerjakan tugas ini, segera menyelesaikan. Apabila mungkin harus on cam, kamera saat Zoom atau virtual meeting lainnya, harus diikutin ya. Seharusnya apa yang diperintahkan oleh guru, kita harus mengikutinya. Mungkin itu adab. Ya, menurut saya itu betul banget ya. Sebenarnya cara kalian untuk menjaga atau menghargai guru kalian itu simpel, yaitu caranya dengan memperhatikan saat guru menerangkan dan on cam. Sebenarnya itu aja. Ya, karena kalau sebagai guru itu kita menjelaskan kalian off kamera, itu berasa kita ngomong sendiri gitu. Jadi simpelnya itu kalian memang sudah seharusnya itu saat istilahnya pembelajaran ataupun sekarang pun ini kan kalian lagi presentasi ya, gitu. Tapi teman-teman kalian masih banyak yang off cam, gitu. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Baik, mungkin itu cukup ya. Baik, terima kasih Pak Tio. Kita live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.